Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada join semua nih ya, sudah 45 partisipan yang sudah bergabung. Karena sudah menunjukkan waktu untuk dimulai, jadi acaranya segera saya mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Imagro Webinar Series bertajuk Forum Karya Tulis Ilmiah dengan tema Produktif Menulis Karya Tulis Ilmiah di Era New Normal. Bersama saya, Daniel Kafarudin, selaku MC dan moderator yang akan memandu acara webinar hari ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih ke teman-teman semua. Di masa pandemi seperti ini nih, meskipun kita sudah masuk era new normal, apa aja sih yang teman-teman lakuin, apalagi sejak kita kuliah online kayak gitu. Mungkin ada yang jadi relawan COVID, atau ini pasti banyak nih, atau ada yang jadi pengabdi broker juga di UKM masing-masing, atau juga ada yang ikut banyak webinar. Nah, seperti teman-teman tahu juga kan, ini kan mulai banyak webinar nih setelah acara setelah mulai COVID ini, work from home itu banyak acara webinar. Atau juga ada yang cuma rebahan aja di rumah. Oke, jadi aku harap sih teman-teman semuanya produktif ya di rumahnya masing-masing dengan kegiatannya masing-masing. Oke, juga aku mau ngasih info juga ke teman-teman. Seperti teman-teman yang ketahui juga bahwa di masa pandemi seperti ini itu juga banyak lomba-lomba yang diselenggarakan secara online. Nah, lomba-lomba seperti apa sih kayak gitu? Jadi ada lomba puisi, ada lomba dance, ada lomba nyanyi juga, terus ada juga tuh lomba nulis cerpen. Nah, dan yang perlu teman-teman ketahui juga buat teman-teman mahasiswa yang mendominasi itu adalah lomba karya tulis ilmiah kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman masih agak asing atau mungkin ada yang sudah tahu gak sih tentang apa sih itu karya tulis ilmiah. Nah, pilihan tepat juga buat teman-teman yang ingin lebih tahu tentang karya tulis ilmiah dengan mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Oke, jadi mungkin dari teman-teman juga banyak sih yang ingin untuk menambah produktivitasnya di era normal kayak gini. Apalagi aku lihat nih pesertanya nambah terus gitu ya. Jadi kayak salah satu teman-teman Imagro tuh semuanya, khususnya teman-teman agroteknologi tuh antusiasnya tinggi gitu ya buat ikut karya tulis ilmiah kayak gitu. Oke, sini mungkin teman-teman banyak sih yang pengen ikut tapi nggak tahu cara mulainya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita sudah bersama pemateri yang sangat luar biasa, yang pastinya juga teman-teman pasti semua tahu, khususnya teman-teman di mahasiswa agroteknologi. Beliau merupakan seorang mahasiswa yang sudah mengantongi segudang prestasi dalam bidang karya tulis ilmiah. Siapa lagi sih? Pasti teman-teman sudah tahu ya, oke. Tambah berlama-lama lagi, kita sambut Kak Mafiratus Sibian. Halo Kak, mungkin Kakak bisa on cam ya? Apakah Kak Mafiratus Sibian sudah bersama kami? Oke, kayaknya masih ini ya. Jadi ini juga sih buat teman-teman, aku pengen kenalin Kak Bian dulu nih ke teman-teman. Jadi Kak Bian ini juga selain uh, dia itu juga mempunyai banyak prestasi di bidang karya tulisnya, dia itu juga mempunyai beberapa prestasi di bidang seni, khususnya itu di bidang paduan suara seperti itu. Jadi beliau ini juga ikut beberapa kontes di bidang paduan suara yang dia tuh sifatnya ada internasional dan ada yang nasional juga, dan pastinya prestasinya juga main-main gitu kan ya. Oke. Juga ini sih teman-teman, mungkin dari teman-teman juga ini aku pengen tanya sih, mungkin ada yang sudah yang ikut ini gak? Ada yang sudah mulai ikut lomba karya tulis ilmiah juga mungkin sama teman-temannya, mungkin juga setelah ikut ini bisa nambah lagi ilmunya mungkin, atau kayak gitu.
Eh, Oke. Kayaknya masih malu-malu semua ya. Oke, aku pengen tahu di sini kira-kira ada yang dari angkatan 19 nggak? Mungkin salah satu bisa ini bisa on mic buat kenalin dirinya coba. Coba aku pengen tahu Fiona Elwanda. Mungkin Mbak Fiona bisa on mic. Halo Mbak Fiona. Oke. Mungkin Mbak Fiona dari angkatan berapa ya Mbak Fiona? Saya dari angkatan 2019 agroteknologi. Wah, bagus banget nih. Pasti sudah pengen nambah lagi ya ilmunya kayak gitu. Jadi biar gak cuma rebahan aja, mungkin di rumah mungkin bisa menambah produktivitas dengan mengikuti lomba kaderis ilmiah. Oke, jadi sambil menunggu pematerinya hadir, jadi perkenalkan saya membaca tata tertib terlebih dahulu gitu ya. Oke, silakan di share screen untuk tata tertibnya. Oke, saya bacakan ya. Tata tertib webinar series produktif menulis karya ilmiah bersama Imagro. Yang pertama, peserta wajib menggunakan identitas nama atau ID sesuai identitas dalam aplikasi Google Meet untuk mempermudah verifikasi data oleh panitia. Yang kedua, peserta dilarang membagikan link Google Meet, ID, atau password akun kepada orang lain. Yang ketiga, peserta dilarang berbuat gaduh, makan, dan hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya acara. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan unmute voice kecuali ditunjuk oleh moderator untuk bertanya pada sesi diskusi. Yang kelima, peserta dilarang merekam dan menyebarkan video. Dan yang terakhir, peserta wajib on kamera di akhir acara untuk keperluan dokumentasi. Oke, jadi aku juga mengasih tahu buat teman-teman bahwa nanti akan ada dokumentasi. Yang pasti nanti teman-teman jangan live dulu ya setelah dokumentasi kayak gitu. Oke, nampaknya Kak Bian, Kak Mafiruswian sudah bergabung bersama kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Bian. Kak Bian. Mungkin Kak Bian masih ini ya ada trouble dengan jaringannya. Oke, jadi sambil menunggu Kak Bian jaringannya stabil kembali, jadi aku pengen kenalin sih siapa nih Kak Bian kayak gitu. Aku perkenalkan saya tuh aku membacakan CV dari Kak Bian. Jadi Kak Bian merupakan mahasiswa agroteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Jember, yang mana dia lahir di Lamongan 5 Februari 1998. Nah, Kak Bian juga telah mengantongi dalam 10 tahun terakhir yaitu sekitar 38 penghargaan di bidang karya tulis dan di bidang seni. Dan salah satu penghargaan yang paling besar atau yang paling berkesan bagi Kak Bian yaitu salah satunya yaitu adalah yang pertama, Silver Award in IIC Malaysia 2019, PIMNAS 31 Kemenristek Dikti 2018. Yang ketiga ada Hibah PKMM Kemenristek Dikti 2018. Yang keempat ada finalis LKTIN Nasional PT Iswesi Indonesia 2018. Setelah itu ada juara 1 esai se-Jawa Bali LP2M Universitas Jember 2019. Nah, selain itu juga pasti teman-teman sudah tahu semua bahwa Kak Bian ini merupakan mahasiswa berprestasi utama di Fakultas Pertanian Universitas Jember tahun 2019. Wah, pasti kayak wah banget nih ya. Selain itu juga Kak Bian juga mengantongi 5 besar di Mawapres Universitas Jember. Oke, kalau boleh tak sebelum itu saya cek dulu apakah Kak Bian sudah bergabung bersama kami.
Eh, Halo Kak Bian, apakah sudah bergabung bersama kami? Oke, sepertinya masih ada trouble ya dari Kak Bian. Jadi sebelum sambil menunggu Kak Bian juga, jadi aku pengen ngasih tahu beberapa info buat teman-teman semua. Jadi nanti setelah acara akan ada pembagian mentor pada teman-teman. Yang pasti juga nanti teman-teman diharuskan untuk memperhatikan timeline serta juga jangan lupa menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada mentor yang telah disediakan seperti itu. Dan juga pasti saya harap juga teman-teman nanti lebih antusias juga untuk lebih banyak-banyak bertanya, menggali informasi seputar karya tulis senia kepada mentor. Dan pasti nih ada beberapa masalah, mungkin akan ada beberapa kendala ke depannya yang pasti akan teman-teman hadapi dalam menulis karya tulis ilmiah. Mungkin dari ini ya, mungkin masih kesusahan dapat ide atau masih masalah SDM-nya atau yang lain-lain. Yang pasti perlu teman-teman ketahui bahwa yang paling susah itu bukan uh, saat kita menjalankan, tapi saat kita memulai kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah saat memulai itu sudah ini ya, sudah misal sudah yakin, sudah mantap dengan niatnya, insya Allah nanti semuanya itu akan dilancarkan seperti itu. Oke, juga ini mungkin teman-teman ini ya, ada yang sudah ini juga, ada yang sudah ikut lomba-lomba selain karya tulis ilmiah juga mungkin teman-teman. Mungkin ada yang sudah ikut ini, ada yang sudah ikut lomba ini, mungkin ada lomba dance juga. Terus juga aku lihat juga sih di ini di Instagram mulusnya. Jadi mungkin teman-teman masih agak asing gitu kan ya buat dapat info seputar di mana sih ada lomba-lomba kayak gitu, sampai Kak Bian tuh sampai dalam semasa kuliahnya tuh sampai dapat beberapa penghargaan sampai 38 kayak gitu. Nah, jadi aku kasih tahu sih sedikit ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka Instagram dan itu nanti teman-teman bisa cari info lomba di keywordnya. Terus ada juga event mahasiswa, juga ada event hunter, yang pasti nanti itu di situ akan disediakan beberapa info seputar lomba-lomba seperti itu. Oke, sebenarnya Kak Bian sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Bian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Oke, jadi karena sudah mencapai waktunya juga, jadi saya persilakan buat Kak Bian menyampaikan materinya kepada teman-teman. Ya, terima kasih, Dek. Daniel selaku moderator. Saya minta tolong untuk share PPT-nya ya. Oke. Ya. Sudah, Dek. Karena nggak tampil di sini. Oh, seperti sudah ini proses Kak. Iya. Dari slide pertama ya. Oke, kepada Kak Bian, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Bian. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayai saya untuk mengisi materi pada hari ini. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa slide selanjutnya, Dek. Ya,
Eh, Mungkin tadi sudah diperkenalkan, tapi saya ingin perkenalkan lagi. Nama saya Maufirotu Sibian. Saya asalnya dari Lamongan. Usia saya, mohon maaf, 22 tahun. Saya masih menjadi mahasiswa aktif di Universitas Jember. Jadi, eh, kata maksud saya, sapaan yang biasa dipanggil untuk saya itu namanya Mbak Bian, gitu aja ya. Jadi, kalau misalkan ketemu saya, jangan panjang-panjang nyapanya Mbak Bian gitu aja. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari KTI itu sendiri, terutama penulisan dari bab 1 sampai ke bab 2. Sebelumnya kita sebelum kita ke bab 1 dan bab 2, alangkah baiknya kita mengetahui karya tulis ilmiah itu apa sih? Seperti itu ya. Jadi biasanya ini kan kita sebagai seorang sivitas atau akademisi itu diwajibkan membuatkan yang namanya karya tulis seperti itu. Nah, biasanya mahasiswa ini memang banyak sekali mengadakan event-event yang namanya LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah sendiri itu apa sih, Mbak? Karya tulis ilmiah sendiri itu adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian dari si peneliti tersebut. Nah, ternyata dari KTI ini banyak sekali jenis-jenisnya adik-adik. Ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah. Nah, biasanya yang diikutkan dalam LKTI ini berbentuk makalah. Jadi lebih terstruktur seperti itu. Selanjutnya, Dek, bisa ke slide selanjutnya. Ya, nah biasanya adik-adik, mungkin adik-adik di sini juga sudah banyak yang berpengalaman ya. Biasanya kan yang dilombakan itu selain karya tulis ilmiah yang berbentuk makalah, ada juga yang berbentuk esai. Nah, ternyata KTI dan esai ilmiah ini itu berbeda adik-adik. Di sini sudah saya paparkan bahwa strukturnya KTI dan esai ilmiah itu sangat berbeda. Jika karya tulis ilmiah itu lebih terstruktur adik-adik, jadi lebih bukan tersirat ya, tapi tertulis, tersurat gitu. Jadi nanti ada judul, abstrak, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, hingga daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, biasanya lampiran-lampiran ini adalah dokumentasi-dokumentasi yang mendukung dari penelitian adik-adik seperti itu. Nah, sementara itu, di sini Mbak pada hari ini akan menjelaskan tentang bagaimana penulisan abstrak bab 1 dan bab 2 yang baik. Nah, sementara itu, kita ke esai ilmiah terlebih dahulu. Kalau esai ilmiah itu apa sih Mbak bedanya dengan karya tulis ilmiah? Nah, kalau esai ilmiah ini, dia biasanya lebih ringkas. Kalau misalkan KTI yang berbentuk makalah itu bisa berlembar-lembar sampai 20 lembar, atau sampai 30 lembar, kalau esai ilmiah ini biasanya lebih singkat adik-adik. Biasanya itu 5 sampai 7 lembar saja. Dan susunannya juga sama seperti makalah. Ada pendahuluannya atau latar belakangnya, kemudian ada tinjauan pustakanya, ada metodenya seperti apa, dan inovasi yang akan ditunjukkan di esai ilmiah tersebut. Namun, esai ilmiah ini lebih mengekspresikan ke opini kita. Jadi tetap menunjukkan fakta dan inovasi kita, tapi diselipi juga dengan opini-opini yang kita punya, seperti itu. Bisa dilanjut, Dek? Nah, jadi seperti yang sudah Mbak jelaskan tadi, sebelum melangkah ke bab 1, itu ada abstrak. Apa sih Mbak abstrak itu? Abstrak itu adalah ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi dari penelitian atau karya tulis ilmiah kita. Jadi, biasanya adik-adik, mungkin di sini yang sudah saya jelaskan tadi, adik-adik sudah berpengalaman semua, sudah banyak yang melalang buana di KTI ya. Salah satunya adalah Daniel tadi, ya. Itu biasanya kalau kita mau ikut lomba karya tulis ilmiah, biasanya itu kita pasti harus setor abstrak dulu. Jadi pendaftaran abstrak dulu. Nah, kenapa kok harus kayak gitu sih Mbak? Kenapa kok harus abstrak dulu? Yaitu tadi yang ada di PPT ini ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi dari penelitian itu. Jadi jadi kalau misalkan abstraknya kita itu udah lolos,
Nah, biasanya baru kita disuruh mengirimkan full paper adik-adik. Jadi sebelum ada full paper itu, juri itu sudah tahu dari ringkasan abstraknya adik-adik itu, oh penelitian ini mau dibawa kemana sih? Oh penelitian ini tentang apa sih? Karena di situ itu sudah memuat bab 1 sampai 5, kemudian biasanya formatnya itu tergantung dari panitianya. Namun yang didapati Mbak selama ini keseringannya itu terdiri dari kurang lebih 500 kata, jadi lebih ringkas seperti itu dalam satu lembar. Kemudian di abstrak ini juga terdapat kata kunci atau keyword. Nah, kata kunci di abstrak ini biasanya disebutkan minimal 3 kata, adik-adik. Jadi, keyword ini fungsinya apa sih, Mbak? Nah, keyword ini tuh menjelaskan apa sih inti dari penelitian kita, kayak gitu. Nah, biasanya keyword ini juga digunakan sebagai panduan subbab yang akan kita bahas di tinjauan pustaka nanti, seperti itu. Bisa dilanjutkan, Dek? Nah, ini salah satu contoh abstrak yang saya ambil dari karya tulis ilmiah saya yang saya daftarkan untuk mengikuti Pilmapres pada tahun kemarin. Bisa dilihat dari judulnya sendiri, yaitu peran citriko seed coating yang menggunakan Trichoderma harzianum untuk mengatasi penyakit lanas pada benih tembakau, seperti itu adik-adik. Jadi, judul itu juga sangat penting loh adik-adik. Kita harus menarik juri dari penampilan awal terlebih dahulu, yaitu judul. Kayak misalkan ini, peran citriko. Apa sih citriko? Apa setrika? Apa ya citriko ya? Nah, itu bikin juri ini penasaran tentang ide yang akan kalian tuangkan di karya tulis ilmiah itu. Jadi, kalau misalkan biasanya kan judul itu kan pemanfaatan limbah ini menjadi pupuk organik kayak gitu-gitu kan. Nah, itu sudah biasa adik-adik. Bikin sesuatu yang adik kemas itu yang berbeda dari yang lain. Kalau Mbak sih biasanya ya itu tadi. Kayak singkatan-singkatan yang membuat orang bertanya-tanya, oh apa sih ini, kok citriko, apa sih citriko, kayak gitu-gitu. Jadi orang itu dari penampilan awal sudah ingin tertarik untuk membaca karya tulis ilmiah kita, seperti itu. Nah, bisa dilihat di kotak yang bawah berwarna merah itu merupakan kata kunci yang sudah Mbak jelaskan tadi. Jadi kata kuncinya itu biasanya terdiri dari minimal 3 kata dan dituangkan dalam subbab di bab 2. Seperti itu adik-adik. Jadi gambaran dari abstrak itu sendiri kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa dilanjut, Dek. Nah, setelah dari abstrak, biasanya urutannya itu ke bab 1 atau pendahuluan. Di bab 1 ini, kita harus memuat banyak subbab-subbab yang ada di bawahnya ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, latar belakang ini seperti masalah apa yang kita angkat gitu adik-adik. Kayak misalkan tadi Mbak kan menggunakan seed coating yang berbahan dasar dari agen hayati Trichoderma untuk mencegah penyakit lanas atau layu pada tanaman tembakau. Nah, latar belakangnya apa Mbak kalau kayak gitu? Ya, biasanya kan seed coating ini hanya menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu, bahan-bahan yang sintetik. Dan biasanya juga benih-benih itu tidak dilakukan seed coating. Sementara seed coating itu sangat sangat bermanfaat bagi benih itu sendiri. Salah satunya yaitu dalam mencegah penyakit terbawa benih. Seperti itu. Dan biasanya juga kan penyakit yang membuat layu itu kan ada di dalam tanah ya. Dan itu sangat sulit untuk terdeteksi. Tiba-tiba roboh gitu aja tanamannya. Nah, alangkah baiknya untuk tidak mencemari tanah juga kita sebaiknya menggunakan agen hayati Trichoderma itu sendiri. Jadi lebih ramah lingkungan dan juga benih pun terhindar dari penyakit terbawa benih seperti itu. Kemudian dari latar belakang tadi kan sudah ada inovasi yang mau diangkat. Baru kita menuju ke rumusan masalah. Jadi mungkin
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan saya angkat adalah yang pertama mungkin ini manfaat dari atau mekanisme seed coating dari Trichoderma herzianum itu sendiri seperti apa terhadap benih tembakau atau penyakit lana seperti itu. Kemudian bagaimana kita membuat seed coating dari Trichoderma herzianum yang akan dikotingkan ke benih tembakau seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan itu nanti akan menjawab rumusan masalah dan manfaatnya seperti apa. Biasanya sih Mbak kalau manfaat itu dari segi akademisi, kemudian masyarakat dan petani seperti itu. Jadi orang-orang yang terkait di dalamnya. Begitu adik-adik. Mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini adalah pembuatan latar belakang. Biasanya itu banyak sekali adik-adik juga yang tanya saya, Mbak saya bingung gimana sih buat latar belakang yang nggak meloncat-loncat gitu. Atau kata-katanya tidak diulang-ulang seperti itu ya. Saya dulu juga sangat kesulitan untuk membuat latar belakang di karya tulis ilmiah adik-adik. Nah, ternyata kemudian saya belajar ikut pelatihan karya tulis ilmiah juga seperti ini, seperti adik-adik. Kemudian ternyata susunan yang baik itu kita harus mulai dari tema dari lomba karya tulis ilmiah itu sendiri adik-adik. Misalkan ketika Pilmapres itu kan tema besarnya adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, di situ apa sih yang mau dicapai dari SDGs itu sendiri? Jadi kita jabarkan dulu. Oh, SDGs itu ingin mencapai apa? Kemudian ke subtemanya. Biasanya kalau SDGs itu banyak sekali subtemanya adik-adik. Ada climate change, ada kesetaraan gender, kemudian ada pangan, ada ekologi atau lingkungan, seperti itu. Nah, karena Mbak dari pertanian, kita dari pertanian, ya Mbak lebih memilih kepada pangan atau lingkungan itu tadi. Jadi Mbak lebih memilih ke penggunaan agensi hayati itu tadi. Nah, setelah dari subtema yang kita pilih itu tadi, pentingnya ekologi itu kayak gimana sih dalam pertanian? Dikuatkan dengan data-data juga. Dari subtema itu kita menuju ke masalah. Oh, ternyata masalah lingkungan pertanian itu misalkan penggunaan pestisida sintetik yang berlebihan selama ini. Dikuatkan dengan data-data yang resmi. Misalkan, menurut Badan Pusat Statistika, pada tahun 2019 penggunaan pestisida sintetik di lahan pertanian itu mencapai 90% dan diperkirakan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu acuan dari masalah yang akan kita angkat. Nah, apa sih kenapa sih pestisida itu kalau berlebihan itu menyebabkan apa sih seperti itu kan? Nah, ternyata diperkuat lagi dari penelitian selanjutnya. Ternyata pestisida itu dapat menimbulkan residu dalam tanah yang dapat menyebabkan produktivitas lahan itu menurun, adik-adik, seperti itu. Nah, di sini kemudian masuk ke solusi yang pernah ada. Kalau misalkan sudah ada solusi yang pernah ada, misalkan ya, ternyata pestisida sintetik itu sudah ada solusinya, yaitu menggunakan pestisida nabati. Oh, ternyata pestisida nabati itu kalau misalkan diterapkan untuk benih, itu tidak bisa, gitu kan. Kita korek-korek lagi solusi yang sudah ada. Ternyata tidak bisa langsung ke benih, karena dia nggak bisa langsung menyerap ke benihnya ketika benihnya itu sudah ditanam di dalam tanah seperti itu. Kemudian kita langsung ke solusi barunya kita. Oh, benih itu ternyata ada loh tekniknya itu seed coating. Nah, seed coating itu ternyata biasanya pakai pestisida sintetik yang ditempelkan. Nah, untuk mengurangi residu itu kita bisa loh menggunakan agen hayati seperti Trichoderma herzianum. Seperti itu ya adik-adik. Jadi solusi kita itu sebenarnya nggak harus selalu baru kok adik-adik. Kita bisa melihat dari solusi yang sebelumnya itu sudah ada.
Tapi bisa kita perbaiki lagi dengan solusi yang kita temukan baru-baru ini, seperti itu. Jadi solusinya akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, seperti itu adik-adik. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ini sudah melangkah ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, sudah dilihat ya tadi subbab-subbabnya ini berasal dari mana ya adik-adik? Yaitu berasal dari kata kunci yang sudah disebutkan di abstrak tadi adik-adik. Jadi tadi kan sudah disebutkan di keywordnya ada benih tembakau, teknik coating benih, kemudian maksud saya penyakit lanasnya itu, dan juga Trichoderma halcyanumnya. Jadi karya tulis ilmiah ini benar-benar runtut adik-adik. Dari sini kita bisa masukkan ke sini, dari sini kita bisa masukkan ke sini, kayak gitu. Jadi keyword ini merupakan acuan untuk membahas subbab-subbab yang ada di bab 2 tinjauan pustaka, seperti itu adik-adik. Jadi bab 2 tinjauan pustaka ini nggak asal, misalkan ya kita ya penelitian benih tembakau, langsung comot benih tembakau adalah gini. Terus misalkan kita mau coating benih itu seperti ini, terus ngelantur kemana-mana. Nah, itu tidak seperti ibaratkan di keyword dari abstrak itu tadi. Gitu adik-adik. Biasanya bab 2 atau tinjauan pustaka yang baik itu dalam satu paragraf mungkin memuat adanya 5 literatur yang kita kutip, seperti itu. Jadi semakin banyak literatur yang kita kutip, yang kita jadikan landasan teori untuk penelitian kita, maka penelitian kita itu akan semakin bagus. Seperti itu. Jadi harus kerja ekstra ya, kalau misalkan landasan teorinya itu bisa bagus gitu, bisa lebih banyak memuat penelitian-penelitian yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Teh. Nah, ini saya juga ada bonus contoh esai ilmiah. Bisa dilihat, tadi sudah Mbak jelaskan kalau esai ilmiah itu berbeda dengan karya tulis ilmiah. Ya, dan juga Mbak sudah menjelaskan bahwa judul itu memang harus benar-benar menarik adik-adik. Di sini contoh esai ilmiah ini Mbak daftarkan ke esai sejawa Bali yang diadakan oleh LP2M, dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 di sini. Jadi tadi sudah Mbak jelaskan judul itu benar-benar harus menarik adik-adik, karena judul itu kan di cover ya. Biasanya itu kan orang memang ya nggak bisa dipungkiri ya, pasti orang itu akan melihat covernya terlebih dahulu. Kalau misalkan covernya udah nggak menarik, apa sih ini, paling juga ini, kayak gitu pasti jurinya. Jadi harus benar-benar memuat judul yang sangat menarik sih. Judul bagus itu belum tentu menarik, tapi judul menarik itu pasti bagus, seperti itu. Kemudian latar belakang harus diperkuat dengan data resmi, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian, kalau bisa dalam hasil inovasi dan kesimpulan dalam esai ilmiah, itu setidaknya harus ada visualnya adik-adik. Jadi misalkan di sini kan esai ilmiah, Mbak menerangkan tentang asap cair yang terbuat dari kulit singkong. Nah, itu setidaknya kalau misalkan tidak ada asap cair yang sudah ada, setidaknya ada desain dari pembuatan asap cairnya, atau mungkin ada desain dari produknya itu sendiri, seperti itu. Jadi juri ini nggak menerka-nerka, inovasinya seperti apa sih, nanti bentuknya seperti apa sih, kemudian nanti cara penggunaannya seperti apa sih, seperti itu. Jadi setidaknya harus ada visualisasi dari inovasi kita itu sendiri adik-adik. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini langsung ke tips dan trik juara lomba karya ilmiah dan lolos PIMNAS ya. Nah, ini bisa dilihat. Sebentar, Dek. Bisa dilihat, ini kan mahasiswa-mahasiswa baru ya. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Saya dulu juga seperti ini, saya juga bingung
menjadi mahasiswa itu seperti apa, kemudian saya itu mau belajar apa sih di kuliah ini, saya itu harus ngapain sih di kuliah ini, apa cuman kuliah aja, apa saya cuman duduk, dengerin dosen, habis itu pulang, seperti itu. Nah, ketika saya melihat kakak-kakak tingkat saya, terutama yang di Imagro itu juga sangat-sangat hebat ya. Seperti halnya Mas Dani, kemudian Mbak Maul, yang juga aktif dalam pembuatan karya tulis ilmiah, bahkan sampai sampai juara. Yang kemarin di UB itu kan Mbak Maul sama Mbak Dinda itu. Nah, itu adalah, bisa di next deh, bisa dilanjutkan ya. Itu mereka memulai untuk melihat sekitar dan menemukan pilihan dalam hidupnya. Nah, ini ya, next, gak apa-apa deh. Nah, dari situ ketika kita sudah melihat lingkungan sekitar kita, maka kita harus menentukan pilihan kita dari sekarang, adik-adik. Jadi jangan menunggu-nunggu, kita itu mau ngapain sih sebenarnya. Apa kuliah pulang, tadi yang sudah saya jelaskan. Apa kuliah rapat, kayak gitu. Atau kita menjadi pengejar IPK yang tinggi. Seperti itu. Bisa dilihat di gambarnya, IPK mau jadi leader, IPK bangun, apa itu? Jangan hanya kejar IPK, bangun mental kalian. Jadi sebenarnya menurut Mbak, IPK itu sangat penting juga. Karena kita kan di sini kan kuliah, ya tugas kita itu untuk kuliah kan ya. Tapi kalau kuliah hanya kuliah saja, kita tidak dapat apa-apa, adik-adik. Kita dapat ilmu di perkuliahan, tapi kita tidak dapat bagaimana membangun mental kita untuk menuju ke dunia luar, perkuliahan, seperti itu. Bisa di next. Nah, kenapa harus memilih salah satu di antara itu? Padahal sebenarnya semuanya itu bisa dicapai dengan seimbang, adik-adik. Seperti Mbak Maul tadi, Mas Dani. Beliau-beliau ini aktif organisasi iya, kemudian asisten juga iya, ikut karya tulis ilmiah juga iya. Nah, itu kemudian kuliahnya juga bagus juga iya, IPK-nya juga bagus. Nah, ternyata dari situ sebenarnya bisa loh kita capai semuanya dengan seimbang. Asal kita bisa mengatur bagaimana kita harus, oh ini waktunya kuliah, oh ini waktunya saya mengerjakan tugas-tugas kuliah saya, oh ini waktu saya untuk rapat, oh ini waktu saya untuk mengejar prestasi-prestasi saya, seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, saatnya mahasiswa menjadi agent of change. Jadi, kita itu biasanya kan ya, orang-orang zaman dahulu itu melihat mahasiswa itu memang nggak cuma orang zaman dulu, saya sampai sekarang juga melihat mahasiswa itu kayak, wah, mahasiswa ya, oh berarti pemikirannya pasti di atas rata-rata ya, seperti itu. Nah, itu kita tunjukkan adik-adik. Kita sebagai mahasiswa itu nggak hanya sebagai mahasiswa biasa, tapi kita menjadi agent of change bagi negara kita sendiri. Nggak jauh-jauh bagi daerah kita sendiri, seperti itu. Salah satunya yaitu tadi, dari karya tulis ilmiah itu sebenarnya bisa loh kita tuangkan inovasi kita dan kita implementasikan inovasi kita kepada masyarakat, seperti itu. Bisa di next deh. Nah, di situ. Sukses, go get it. Nah, gimana sih Mbak kalau kita mau capai sukses itu? Kalau mungkin untuk saat ini di karya tulis ilmiah dulu ya, maksudnya di prestasi terlebih dahulu. Saya juga masih belum merupakan orang yang sukses karena banyak sekali target yang belum saya capai, seperti itu. Nah, sukses menurut saya itu harus didorong dengan kerja keras. Kemudian motivasinya itu apa sih? Kalau saya sendiri ya, Mbak sendiri itu motivasinya adalah orang tua tentunya. Jadi saya ingin orang tua saya itu merasa tidak sia-sia menguliahkan saya jauh-jauh, kemudian membiayai saya. Saya ingin setidaknya meskipun saya tidak memberikan
suatu materi kepada orang tua saya, belum memberikan apa-apa, tapi setidaknya dengan rasa bangga yang orang tua saya rasakan, itu menjadi sebuah motivasi saya untuk selalu ingin berprestasi seperti itu adik-adik. Senang nggak sih kalau misalkan ya biasanya orang tua itu, oh anakku loh habis menang ini gitu, oh anakku loh habis jadi ketum, oh anakku loh habis dari sini gitu kan. Itu sebuah rasa yang menurut saya eh, rasa yang puas gitu kalau misalkan orang tua itu bisa bangga sama kita. Kemudian tekun, kesungguhan itu pasti bagian dari kerja keras. Kemudian berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain tuh kayak gimana sih, Mbak? Ya contohnya ya, di sini teman-teman jam-jam segini hari Minggu waktunya rebahan, Mbak, padahal Mbak waktunya main-main, Mbak. Ternyata teman-teman itu berbeda dari teman-teman yang lain. Ternyata teman-teman itu menyempatkan untuk mendengarkan sedikit eh, materi dari karya tulis ilmiah pada hari ini. Nah, itu sudah berbeda dari yang lain, adik-adik. Itu sudah menuju ke kunci kesuksesan. Karena adik-adik mau berbeda dari yang lain. Mau memetik ilmu ketika orang-orang itu sedang beraktivitas yang ke arah senang-senangnya mereka aja dulu gitu. Nah, seperti itu. Ketika sudah berbeda dari yang lain, maka kita harus PDKT sama Tuhan, jangan PDKT sama doi aja ya. Ini dengarkan semua kan ya? Alhamdulillah mendengarkan, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita harus PDKT sama Tuhan. Jangan cuma PDKT sama doi aja. Ketika kita pengen pengen aku pengen prestasi, aku pengen keluar negeri, aku pengen ngumroin orang tua aku pakai uangku sendiri. Nah, itu kita harus PDKT sama Tuhan ya. Ketika kita sudah berusaha, kita harus juga kencangkan di doanya seperti itu. Karena kita tidak akan sukses tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Mungkin bisa di next, Dek. Nah, ini saya kutip dari surat Ar-Ra'd. Mohon maaf ya yang berkeyakinan lain, karena saya muslim jadi saya mengutip ini, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi begini adik-adik, ini pasti sudah sering sekali didengar oleh adik-adik. Kalau kita hanya berdoa saja, kita nggak usaha, ya percuma. Kalau misalkan kita usaha aja, kita nggak berdoa, ya percuma juga. Jadi itu semua harus seimbang adik-adik. Kalau misalkan ya kita lapar, berdoa aja wes, nggak usah kerja, berdoa aja di tempat tidur. Ya nggak bisa, kita harus bekerja seperti itu untuk mendapatkan untuk kita bisa makan seperti itu kan. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Kalau misalkan kita usaha aja, kita nggak menyerahkan kepada Tuhan, itu juga sia-sia juga. Seperti itu, kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita di titik yang ingin kita capai seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, ini merupakan event lomba nasional pertama saya. Alhamdulillah, ini merupakan maksud saya ini adalah kompetisi esai nasional dan alhamdulillah saya bisa memborong 2 piala di best video dan juga juara 2 esai nasional. Ini merupakan pengalaman pertama saya ketika semester 2 ketiga kalau nggak salah di situ. Jadi sebelum saya ke titik ini juga, saya itu juga habis banyak uang adik-adik. Habis banyak uang buat apa Mbak? Ya buat penelitian, buat daftar ke lomba-lomba kayak gitu. Dan yang nggak lolos itu juga banyak karya saya kayak gitu. Tapi saya ingin tetap terus belajar. Tanya-tanya ke kakak kelas atau tanya-tanya ke teman-teman yang memang sudah berpengalaman di karya tulis ilmiah. Itu boleh banget loh, Dek. Jadi kita itu bener banget, kita jangan
malu untuk bertanya. Karena apa ya? Kalau kita penasaran, tanya aja wes, nggak apa-apa. Tanyanya harus ke orang-orang yang berpengalaman juga, yang biasanya sudah berkecimpung di dunia karya tulis ilmiah seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Dek. Nah, tips agar KTI dan PKM lolos sampai juara yaitu karya kreatif dan inovatif, tepat sasaran, dan mampu berkelanjutan seperti yang sudah dijelaskan Mbak tadi ya. Pokok harus menarik. Selanjutnya, paling penting harus sesuai dengan pedoman. Untuk selanjutnya, dan juga harus didasari dengan kesungguhan. Tadi sudah Mbak jelaskan di kunci kesuksesan tadi ya. Selanjutnya, ini sama tadi yang sudah Mbak jelaskan. Nah, ini paling penting, berdoa dan pasrahkan semua usaha kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bisa next, Dek? Ini salah satu dokumentasi, nanti kalau misalkan mau minta ke Mbak boleh, bisa dilanjut. Nah, ini adalah salah satu event yang nggak terlupakan di antara event-event karya tulis ilmiah yang pernah Mbak ikutin, yaitu bisa lolos ke PIMNAS 31 adik-adik. Ini semester 4 kalau tidak salah, Mbak bisa lolos PIMNAS dan diizinkan untuk mengikuti acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang sangat besar sekali, kayak gini gambarannya, yang biasanya lomba karya tulis ilmiah itu hanya di satu ruangan. Nah, ini satu gor, bayangkan satu gor. Itu dihadiri sama kementerian juga. Semuanya pokoknya datang di situ kayak gitu. Karena ini adalah salah satu event yang sangat besar. Event nasional yang sangat besar, mengumpulkan para mahasiswa-mahasiswa yang awalnya lolos PKM, kemudian bisa lolos ke PIMNAS seperti itu. Jadi di PIMNAS ini adalah memilih juara dari para juara, bayangkan, memilih juara dari para juara. Jadi event yang benar-benar apa ya, saingannya tuh ketat-ketat dan karyanya tuh sangat bagus seperti itu. Bisa next, Dek? Nah, ini adalah presentasi dan gelar produknya di Jogja. Bisa next? Nah, ini adalah saya dan teman saya, alhamdulillah, dari PKM itu juga, dan dari karya tulis ilmiah itu juga. Saya yang awalnya dulu itu cuman angan-angan, apa ya, yang saya belum pernah ngalamin, seperti itu. Oh, transportasi. Saya udah pernah naik sepeda pancal, itu pasti sudah pernah ya. Sepeda motor, mobil, kereta, kapal, apalagi ya. Oh, ternyata saya belum pernah naik pesawat terbang. Ya Allah, semoga diizinkan saya bisa naik pesawat terbang. Dan alhamdulillah dari karya tulis ilmiah ini saya bisa merasakan naik pesawat terbang hingga ke luar negeri. Seperti itu. Bisa di next, Dek? Nah, ini potret saya ketika mengikuti lomba karya tulis ilmiah di negeri seberang, yaitu di negara Malaysia. Ya, jadi apa ya, Dek, banyak sekali manfaat dari karya tulis ilmiah ini. Kapan lagi ya kita jalan-jalan pakai uang yang gratis gitu loh, nggak pakai uang kita sendiri, ya hanya di karya tulis ilmiah ini atau di lomba-lomba yang lain. Seperti itu. Bisa next? Nah, ini salah satu potret saya juga. Bisa next lagi, Dek? Ini ketika saya dan teman-teman saya berada di ruang presentasi bersama para juri. Bisa next? Nah, ini alhamdulillah ketika sepulangnya itu kita sempatkan mampir di Singapura seperti itu. Jadi alhamdulillah dari karya tulis ilmiah ini saya punya banyak pengalaman dan saya bisa mengenal banyak tempat dan juga banyak orang-orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti itu, adik-adik. Bisa next? Dan alhamdulillah di situ kami juga diizinkan untuk mendapatkan Silver Award di ajang tersebut di negara Malaysia itu sendiri. Alhamdulillah
bisa dilanjut lagi? Ya, bisa di next. Jadi percayalah adik-adik, usaha dan doa itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bisa di next. Yang awalnya saya dan teman-teman saya itu setiap malam harus diskusi, next lagi, terus next, terus dek mengumpulkan ini limba-limba, konsultasi ke dosen pembimbing, kemudian bikin alat-alatnya, dan alhamdulillah bisa memetik hasilnya, kita bisa ke PIMNAS. Lanjut dek, lanjut terus. Nah, bisa jalan-jalan ke sini sama dosen-dosen yang awalnya kita nggak pernah kenal dan nggak pernah dekat, alhamdulillah kita bisa dekat dengan dosen-dosen. Next lagi. Ya, itu kejuaraan dari esai ilmiah, kemudian terus bisa next lagi. Bisa next. Next. Nah, ini sebuah hasil dari usaha dan doa selama ini. Next. Terus, Dek. Sampai selesai. Alhamdulillah selalu dipercaya untuk mengisi pelatihan-pelatihan karya tulis ilmiah. Bisa next. Next, terus, Dek. Next. Ya, akhir kata dari saya, semangat berprestasi. Next. Next. Pesan saya untuk adik-adik, nggak apa-apa, kita harus bermimpi. Mimpi setinggi-tingginya, karena mimpi itu gratis, tapi mimpi yang jadi nyata itu harus kita bayar dengan proses. Terima kasih. Akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materi yang sangat luar biasa tentunya dari Kak Bian, dan juga quotes-nya juga sangat menginspirasi buat kita semua bahwa mimpi itu gratis. Semua orang bisa bermimpi, tapi mimpi yang nyata tuh pasti butuh proses yang sangat panjang. Wah, terima kasih Kak Bian. Oke, pastinya juga teman-teman sudah gak sabar nih buat bertanya-tanya atau juga pengen diskusi juga langsung dengan Kak Bian. Dan pastinya silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari teman-teman. Dan untuk teknis bertanyanya, silakan tuliskan saya ingin bertanya di kolom komentar saat saya telah buka sesi diskusinya. Dan karena keterbatasan waktu juga, jadi dari diskusi pada hari ini tidak ada feedback ya teman-teman. Jadi gitu. Oke, saya mulai sesi diskusinya. Silakan klik atau ketik saya ingin bertanya di kolom komentar. Oke, satu sudah masuk. Yang selanjutnya. Oke, sambil menunggu ya. Jadi silakan untuk Nur Laila Magrifa mengaktifkan mic-nya untuk bertanya. Oh, baik, terima kasih untuk Sebelumnya waktunya. bisa on cam. Baik, Kak. Terima Oke, kasih. silakan. Mohon maaf, saya izin bertanya terkait keyword yang ada di abstrak. Nah, itu biasanya di ketentuan dari setiap perlombaan itu kan beda-beda. Ada yang 3 sampai 5 kata. Nah, saya tuh yang sebenarnya saya kurang paham terkait 3 sampai 5 kata itu perhitungannya bagaimana. Kalau misal kan biasanya misal nih produk, kehalalan, sama mata rantai. Nah, itu kalau misal dihitung kan udah 4 kata, Kak. Atau ngitungnya itu 3 kata. Soalnya tadi punyanya abstraknya Mbak Bian itu untuk keywordnya itu panjang-panjang gitu. Kayak kalau misal dihitung per kata itu emang lebih dari 5 kata. Nah, saya yang saya bingungkan itu yang seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dari Kak Bian, silakan bisa dijawab. Ya, terima kasih kepada adik moderator dan juga ada yang sudah bertanya. Jadi, begini Dek,
kata kunci itu adalah kata yang ingin kita ungkapkan di karya tulis ilmiah kita. Misalkan ya tadi Mbak kan menyebutkan benih tembakau. Nah, itu kata kunci. Jadi maksudnya bukan kata gitu. Maksudnya bukan gimana ya? Benih tembakau, Trichoderma harzianum seperti itu kan. Jadi inti kata kunci atau inti yang akan kita ungkapkan di karya tulis ilmiah kita seperti itu. Jadi misalkan ya kita mau ke benih. Nah, misalkan kita cuman di keyword itu menjelaskan benih seperti itu saja. Nah, orang kan kebingungan benih apa ya ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kata kunci itu maksudnya itu kata atau inti. Kata inti lah intinya ya. Kata inti atau objek yang ingin kita jelaskan di dalam karya tulis ilmiah itu. Dan juga Mbak kan juga menjelaskan tentang seed coating. Nah, itu kan tidak mungkin di apa ya? Diputus seperti hanya coating saja. Apa yang di coating ya kayak gitu. Kan ambigu kan. Kemudian Trichoderma harzianum. Nah, itu kan dalam satu rangkaian seperti itu. Trichoderma harzianum ini kan nama dari agen hayatinya itu. Jadi itu tidak mungkin diputus seperti itu Trichoderma atau harzianum saja. Nah, itu akan membingungkan dari orang yang akan membaca abstrak yang kita buat itu sendiri seperti itu. Jadi itu maksudnya adalah kata inti yang akan diungkapkan di karya tulis ilmiah kita seperti itu. Terima kasih. Oke, dari Nuraila, kayaknya sudah cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Saya persilakan. Jadi sambil menunggu juga dari teman-teman yang ingin bertanya mungkin masih malu-malu gitu. Jadi berdasarkan jawaban yang telah Kak Bian, kunci itu juga penting kayak gitu. Jadi mungkin yang dihitung juga itu per ininya ya Kak, per katanya. Misal kita benih tembakau, jadi itu dihitung dalam satu kata gitu kan ya Kak. Oke. Boleh, silakan on mic lagi ya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Saya izin bertanya terkait bab 1 pada rumusan masalah. Nah, itu saya pernah menemukan dan pernah mengalami juga di rumusan masalah itu kan pada umumnya dibuat per poin-poin untuk pertanyaannya dan juga pakai kata tanya. Nah, setelah dikonsulkan ke dosen itu ternyata disuruh buat kalimat karena dari rumusan masalah itu kata bapaknya itu ringkasan dari latar belakang. Itu yang pertanyaannya lebih efektif yang pakai kalimat atau pakai yang poin-poin pertanyaan Kak. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua terkait dengan batasan masalah, apakah dalam bab 1 itu diperbolehkan dari kita itu ngasih batasan masalah. Jadi seperti itu, meskipun dari panduannya itu enggak disuruh kasih batasan masalah gitu Kak. Apakah nanti mungkin berpengaruh sama sistem penilaiannya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Dek Laila. Mungkin dari Mbak Bian bisa menyampaikan jawabannya. Oh iya, terima kasih Dek. Terima kasih kepada moderator dan Adik Nur Laila Maksira yang sudah bertanya. Jadi, apakah lebih efektif mana Mbak, yang poin-poin atau yang paragraf? Jadi sebenarnya untuk hal tersebut itu memang perspektif orang itu beda-beda ya Dek. Pandangan orang itu berbeda-beda. Kadang memang iya, bahkan dosen satu saja dengan dosen yang lain itu berbeda Dek pandangannya. Mbak juga ikut lomba karya tulis ilmiah ya? Satunya itu formatnya begini, satunya kok formatnya begini. Makanya tadi Mbak kan selalu menjelaskan kurang lebih atau minimal seperti itu. Jadi memang
ketentuan-ketentuan itu biasanya orang-orang ini memiliki pandangan-pandangan yang berbeda seperti itu, Dek. Efektif yang mana, Mbak? Sebenarnya dua-duanya juga efektif, Dek. Kalau kalau dari sudut pandang Mbak sendiri ya, Mbak pribadi sendiri, kalau poin-poin itu lebih baik dibikin poin itu jika rumusan masalahnya itu lebih dari satu, seperti itu. Jadi misalkan ya Mbak di PKM itu juga, di PKM Mbak itu rumusan masalahnya juga dibuat seperti paragraf, karena apa? Itu lebih kepada pengabdian masyarakat kan. Jadi paragrafnya itu dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana kami sebagai mahasiswa bisa memberdayakan masyarakat di Desa Suco Pangepok, seperti itu. Jadi itu sama-sama efektifnya. Namun kalau dari Mbak sendiri ya, kalau poin-poin itu lebih baik, kalau misalkan rumusan masalahnya lebih dari satu, nah kalau misalkan yang paragraf itu cukup satu, maksudnya kalau misalkan rumusan masalahnya hanya ada satu, lebih baik dibikin seperti paragraf, seperti itu, Dek. Nah, kalau yang kedua itu, apakah kita boleh, Mbak, di latar belakang menggunakan batasan masalah? Kalau menurut Mbak pribadi ya, ini dari sudut pandang Mbak saja ya, yang pernah Mbak alamin. Kalau batasan masalah itu Mbak rasa itu bagus karena kita supaya ini ya apa masalah kita itu nggak ngalur ngidul kemana-mana gitu deh. Jadi misalkan ya masalah kita tentang lingkungan, ya udah kita stuck di lingkungan aja. Kita fokus di lingkungan aja, jangan dilentreh kemana-mana. Itu kalau menurut Mbak itu namanya batasan masalah seperti itu. Kalau misalkan di pedomannya nggak ada, tapi kamu merasa itu apa ya? Kamu merasa itu malah lebih efektif dan efisien kamu taruh di latar belakang, itu menurut Mbak lebih bagus sih. Jadi kita bikin karya tulis ilmiah itu juga senyamannya kita dalam menyampaikan ide dan masalah-masalah yang kita angkat seperti itu. Kalau misalkan masih ada yang bingung atau adik-adik yang lain juga malu untuk bertanya, bisa diskusi secara PC dengan saya juga bisa. Mungkin kan di sini nggak ada feedback ya, jadi nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi ke saya pribadi juga, monggo. Terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih. Oh ya, karena cukup dari Delaila juga atas pertanyaannya ini di angkatan 19 ya mungkin ada yang kayak kita sudah bersama mentor yang sangat luar teman bingung mau tanya apa kayak gitu ya. Oke, jadi perkenalkan saya tanya dulu, saya boleh tanya ya Kak ke Kak Bian kayak gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah itu kan biasanya ada yang 2 sampai 3 orang gitu kan ya Kak. Nah itu pasti kan kita perlu, nah tips dari pengalamannya Kak Bian nih gimana sih caranya memilih, apakah kita harus pilih dari teman yang akrab atau yang gimana gitu Kak? Apakah Kak Bian masih bersama kami? Ya Dek, sebentar ya. Boleh diulangi Dek? Oh oke. Ya, maaf tadi terputus. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya kita ya hostnya itu LKTI itu kan biasanya kan timnya yang paling umum pasti itu terdiri dari 2 sampai 3 orang gitu kan ya Kak. Nah pastinya kita kan harus memilih tim yang baik. Nah dari pengalamannya Kak Bian nih karena sudah mengikuti berbagai jenis lomba dan juga prestasinya juga sudah banyak. Nah bagaimana sih tips dan trik tim yang baik seperti itu Kak? Apakah Kak Bian
akrab karena mungkin bisa lebih enjoy atau milih yang Ya, mungkin bisa saya jawab ya, Dek. Terima kasih kepada Dek Moderator. Jadi, tips untuk memilih tim ya. Sebenarnya saya dulu juga mengawali untuk ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah itu, saya secara individu. Jadi, esai-esai ilmiah itu kan biasanya individu daftarnya. Nah, itu saya sendiri dulu. Gitu. Karena jujur saya dulu itu kan masih maba ya, jadi tujuan dengan saya ikut apa ya? Kalau bekerja sama dengan orang lain itu saya mem- Nah, barulah di situ saya bisa memutuskan untuk bekerja sama atau bekerja secara kelompok, secara tim untuk mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah adik-adik. Jadi seperti itu. Kalau kalau menurut Mbak ya, ketika kamu suka sesuatu, misalkan suka karya ilmiah, maka kamu harus mencari jalan untuk menemukan orang-orang yang satu tujuan dengan kamu, seperti itu, Dek. Jadi, gimana ya, kalau kita nggak satu tujuan itu susah, kalau menurut Mbak. Jadi, temukan teman-teman yang memiliki satu tujuan dengan kamu. Contohnya, ya ikut UKM. UKM yang dia itu arahnya memang ke karya tulis ilmiah, seperti itu. Atau mungkin di Imagro juga kan banyak ya, ada bidang pengembangan dan penelitian kalau tidak salah, mungkin saya agak-agak lupa, mohon maaf kalau salah ya, bisa dikoreksi. Karena setahu saya dulu Imagro ini juga mengadakan seperti event-event karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, di situ kita juga bisa menemukan teman-teman yang satu tujuan dengan kita. Nah, barulah di situ kita bisa diskusi bersama dan bisa membentuk tim bersama. Kalau kita sudah satu tujuan, itu insya Allah kita bisa enak diskusinya seperti itu, Dek. Jadi kita harus masuk ke teman-teman yang satu tujuan dengan kita seperti itu. Terima kasih. dari Kak Bian yang pasti sampaikan pasti lebih ke ini ya Kak, lebih ke lingkungan. Jadi kalau misalnya kita ingin berkembang di lingkungan, ingin berkembang pasti kita juga harus memilih lingkungan yang akan juga mendukung kita untuk berkembang gitu ya Kak, ya kan Kak? Iya, iya benar sekali. Wah, Jadi kita harus masuk ke orang-orang yang satu tujuan dengan kita seperti itu, Dek. oke. Oke, karena dari teman-teman kiranya sudah cukup juga, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya. Jadi saya akan kesimpulan pada kategori dua, yaitu karya tulis ilmiah, dan ada juga yang disebut juga esai ilmiah. Juga buat teman-teman, khususnya kita sebagai mahasiswa, bahwa masa kuliah harus kita maksimalkan dengan berbagai macam pengalaman dan prestasi. Jangan cuma jadi terakhir, kata tulis ilmiah yang baik itu adalah karya dan sesuai dengan peraturan lomba yang telah diikuti. Oke, yang selanjutnya juga, tapi sebelum sesi dokumentasi terlebih sesi foto bersama, silakan kameranya. Halo?
Man, apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar. Ya, terdengar, Dek. Oke, oke. Mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya, kita dokumentasi dulu terlebih dahulu. Setelah itu akan saya sampaikan. Silakan on kamera. Oke, jadi 1, 2, 3. Oke, saya kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Jadi ini ada beberapa timeline kegiatan yang teman-teman harus perhatikan, yaitu dari besok tanggal 7 sampai tanggal 10 September, yaitu kita akan memasuki sesi penulisan. Nanti yang pasti akan dipandu juga oleh mentor dari grup WhatsApp. 11 sampai 15 September akan ada penulisan bab 1, dan selanjutnya akan tanggal 13 September akan ada webinar sesi kedua. Setelah itu selanjutnya tanggal 15 September sampai 20 September akan ada penulisan bab 2. Setelah itu bab 3 akan dimulai dari tanggal 21 sampai tanggal 25 September. Setelah itu akan ada revisi keseluruhan pada tanggal 26 sampai tanggal 30 September. Setelah itu, tanggal 1 sampai 2 Oktober akan ada pengumpulan fixed paper. Setelah itu, tanggal 3 sampai 6 Oktober akan ada seleksi paper. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pengumuman tanggal 7 Oktober. Oke, yang pasti teman-teman perlu diketahui juga karena mentornya sudah disediakan. Silakan gali ilmu sedalam-dalamnya kepada mentor yang telah disediakan oleh panitia. Dan sebelum itu, perkenalkan saya menyampaikan quotes yang saya peroleh literatur dari internet. Yang pasti saya ini dapat quotesnya dari Kak Hasbuna Kamila, yaitu Kak Hasbuna Kamila ini merupakan peneliti materi termoelektrik untuk roket di antariksa Jerman. Nah, dia mengatakan, bayangkan kamu bisa memberi orang setelah mati. Setelah mati orang masih tetap baca karya kita. Itulah yang membuat saya ingin terus berkarya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa karya kita itu akan tetap dikenang oleh orang meskipun kita telah meninggal. Yang pasti ini bisa termasuk juga ilmu bermanfaat seperti itu. Oke, sekian dari saya. Saya Daniela Kafarudin mewakili segenap panitia Imagro. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Daniel. Ih.